Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Oke, hari ini saya akan membahas dan mempraktekkan terkait pupuk generatif tanaman anggur ya kawan-kawan ya. Ini adalah video lanjutan dari materi kemarin yang sudah kita bahas. Materinya yaitu tentang eksobrik generatif ketika pasca bunga dan membesarkan buah. Nah, sekarang kita akan langsung praktekkan saja berapa takarannya yang digunakan oleh kebun Mahfaza. Berarti ini versinya kebun Mahfaza ya kawan-kawan ya. Jika ada kawan-kawan yang melihat referensi-referensi lain, silahkan saja. Saya tidak harus menganjurkan menggunakan cara saya begitu. Nah, tapi saya akan membagikan yang dilakukan oleh saya terkait pupuk generatif untuk tanaman saya begitu ya kawan-kawan ya. Nah, nanti kita langsung praktekkan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, jadi saya mohon maaf sebelumnya apabila saya dalam membalas komentar kadang-kadang itu kurang pas atau nggak enak dibaca, itu mohon maaf ya. Karena apa? Saya bisa menghargai orang-orang yang bertanya kepada saya dan saya akan menjawabnya. Nah, itu ketika ada yang komentar, kalau misalkan saya sempat pasti saya balas. Tapi kalau misalkan komentarnya yang kurang baik begitu, kadang-kadang saya suka ngebalasinnya nggak enak dibaca. Itu karena apa? Supaya kawan-kawan yang komentar kurang mengenakan itu bisa menghargai karya orang lain begitu loh. Kalau misalnya kita bisa berbagi kan alhamdulillah begitu ya, ilmu kita bisa bermanfaat. Kalau misalkan dia nggak mau mengambil ilmu yang kita kasih ya nggak apa-apa, tapi jangan suka komentar yang nggak baik begitu loh ya kawan-kawan. Jadi kita ini sebagai konten kreator itu meluangkan waktu mengedit video. Kadang-kadang seperti ini kawan-kawan. Untuk yang video kali ini bakal kalian lihat, saya itu sudah melakukannya selama 4 minggu. Jadi selama 4 minggu, di minggu pertama saya rekam, minggu kedua saya rekam, minggu ketiga saya rekam, sampai minggu keempat. Nah, akhirnya ketemulah satu video yang enak dilihat begitu loh. Jadi kita itu membuat konten itu membutuhkan waktu, tenaga. Itu saya cuman hanya minta dihargai gitu aja. Jadi mohon maaf apabila emang nggak suka dengan video saya, dengan cara saya, metode saya menjelaskan itu nggak usah dilihat, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan meninggalkan komentar yang nggak enak dilihat untuk kawan-kawan begitu. Biasanya saya langsung tolong menghargai orang gitu. Oke ya, mungkin itu saja ya pesan saya. Mudah-mudahan yang menonton sampai di detik ini adalah kawan-kawan subscriber atau kawan-kawan yang baru nonton. Itu ya terima kasih banyak selalu mendukung. Inilah cara saya untuk menyampaikan ya saya seperti ini begitu. Jadi saya nggak mengada-ngada, ya inilah saya. Kalau emang nggak suka wajar ya. Oke, jadi kita akan praktekkan minggu pertama apa aja. Itu langsung kita menuju ke belakang, langsung kita praktekkan begitu ya kawan-kawan ya. Nah, nanti ketika video ini udah tayang, kita bakal melanjutkan videonya. Jadi apa? Pemupukan sudah, berarti kita akan melakukan pemangkasan. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kawan-kawan ketahui. Ini adalah versi kebun Mahfaza. Kalau mau dipakai alhamdulillah, kalau enggak gak apa-apa. Jadi kawan-kawan ini harus pintar memfilter, memilih ilmu-ilmu yang emang sebenarnya itu sangat baik kita gunakan gitu. Kalau misalnya itu nggak baik ya ngapain dipakai gitu ya kawan-kawan ya. Oke, dan satu lagi, saya menggunakan takaran 25 liter air. Jadi gini kawan-kawan, ketika nanti di prakteknya itu ada 25 liter air. Nah, itu berlaku untuk tabula pot, berlaku untuk planter bag, berlaku untuk grounding. Nah, jadi ketika saya mau pupuk generatif di tabula pot, nah yang bedanya hanya takaran air kawan-kawan. Nah, misal gini, saya kasih contoh ya. Di planter bag 100 liter dan di pot 20 liter. Dengan takaran yang sama, 25 liter air pupuk generatifnya. Nah, untuk pot 20 liter saya melakukan pemupukan itu dengan menggunakan 1-2 liter air pupuk itu begitu. Nah, untuk yang planter bag 100 liter atau lebih itu saya menggunakan 5-7 liter. Jadi saya nggak membeda-bedakan mau itu tabula pot, mau itu planter bag. Ya itu saya gunakan pupuk itu generatifnya, hanya takaran airnya yang berbeda. Begitu kawan-kawan. Oke ya, langsung ke belakang saja seberapa takarannya. Simak baik-baik, jangan sampai kelewatan, jangan sampai salah ya. Yuk kita meluncur ke belakang.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melakukan pemupukan pembuahan, yaitu dengan menggunakan pupuk-pupuk yang ada di kamera ini, kawan-kawan. Nah, mungkin kawan-kawan sudah familiar, hampir semua para senior atau yang lainnya menggunakan pupuk ini yang pada dasarnya fungsinya sama, namun mereknya berbeda begitu ya kawan-kawan ya. Ini yang kita gunakan adalah MKP. Kalian tahu baca, ini artinya monokalium fosfat, tidak ada unsur N, dan kita menggunakan boron. Boronnya ini lebih banyakkan boron. Tuh. Boronnya berapa persen tuh? Dimana ya? Dilihat sendiri aja. Oh, nih boronnya 45%. Ini boron murni, maksudnya lebih banyak boronnya ya. Terus habis itu kita menggunakan magnesium sulfat atau MgSO4 ini untuk minggu pertama ya. Kita nanti minggu kedua beda lagi, nanti kita bakal buatkan. Untuk minggu pertama kita menggunakan MKP nya 1 sendok, ininya setengah sendok, ininya 1/4 sendok. Nah, kita udah siapkan. Nah, ini kawan-kawan, ini MKP nya, MKP 1 sendok ya. Nah, ini udah kita kasih air, langsung kita tuang saja. Ini 1 sendok, dikira-kira aja ya. Nah, itu 1 sendok. Nah, habis itu saya skip dulu ya ngambilnya, soalnya megang kameranya susah. Nah, untuk boron setengah sendok aja nih, setengah sendok kita masukkan. Kenapa kita menggunakan sendok? Karena ini boron murni ya. Setelah itu kita magnesium sulfat, ini masih baru, belum pernah dibongkar, kita buka dulu. Dan untuk magnesium ini 1/4 sendok aja. Nah, ini kira-kira aja ya, segitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah itu kita aduk. Nanti ini dicampurkan dengan air sebanyak 25 liter. Insya Allah ini dosis yang aman. Oke, setelah kita cairkan pupuk yang tadi kita sebutkan, nah ini kita udah siapkan air 25 liter di bak. Ya, langsung kita campurkan aja. Setelah itu kita aduk ya. Setelah diaduk merata, langsung kita ke depan ya, kita aplikasikan ke tanaman kita. Oke. Oke kawan-kawan, kita memasuki minggu kedua pemupukan generatif ya. Apa yang kita gunakan? Kita hanya menggunakan MKP dan boron aja kawan-kawan. Takarannya seperti yang kemarin sudah saya buatkan, sama menggunakan MKP nya 1 sendok. Nah, ini 1 sendok ya kawan-kawan, kita campurkan di air 1 sendok, dan boronnya setengah sendok kawan-kawan. Nah, boronnya setengah sendok, ini dikira-kira aja ya kawan-kawan ya. Yuk, langsung kita campurkan. Kita tidak menggunakan magnesium sulfat lagi kawan-kawan. Oke, kita aduk hingga larut ya. Setelah larut kawan-kawan, kita campurkan di air sebanyak 25 liter air. Langsung kita campurkan aja. Setelah itu aduk hingga merata. Ya, setelah merata kita langsung aplikan saja ke tanaman kita. Ayo. Oke kawan-kawan, di minggu ketiga memasuki fase generatif, kita menggunakan pupuknya sama
MKP ya, MKP 1 sendok nih kawan-kawan takarannya, 1 sendok makan. Nah ini langsung kita masukkan ke sini, kita larutkan ya, 1 sendok makan. Nah ini di minggu ketiga sebenarnya boron ini nggak pakai nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai ya nggak masalah begitu ya. Ini setengah sendok makan, setengahnya saja. Nah setengah sendok aja nih. Oke, kita taruh aja. Habis itu kita aduk, kita larutkan. Ini kita tidak menggunakan unsur N. Setelah kita larutkan, seperti biasa takaran air yang kita gunakan yaitu 25 liter air. Langsung kita campur dan aduk ya, hingga merata. Oke, setelah kita aduk, kita aplikasikan ke tanaman. Yuk, mari kita ke depan. Oke kawan-kawan, sekarang kita memasuki pupuk generatif di minggu keempat. Kita menggunakan pertama MKP, yang kedua boron, dan yang ketiga adalah KNO3 putih kawan-kawan. Nah ini udah saya ambil MKP nya 1 sendok kawan-kawan nih. Kita langsung taruh di air. Oke. Dan untuk boronnya kita menggunakan setengah sendok aja. Nah ini kawan-kawan, setengah sendok dikira-kira ya, kita masukin. Dan untuk KNO3 putihnya kita menggunakan 1 sendok juga, kita larutkan di sini juga. Oke, sekarang kita aduk-aduk supaya larut pupuknya. Ini kenapa kita menggunakan KNO3 putih di minggu keempat? Karena di sini ada unsur N-nya. Insya Allah minggu depan kita akan melakukan pemangkasan supaya unsur N yang kita kasih dapat membantu tumbuhnya atau pecahnya mata tunas, karena di situ ada unsur N begitu ya kawan-kawan ya. Oke, aduk hingga merata, dan seperti biasa kita menggunakan air 25 liter. Setelah larut kita campurkan ini kawan-kawan, airnya 25 liter ya, kita aduk lagi. Sekarang kita aplikasikan ke tanaman ya. Yuk mari kita ke depan. Oke kawan-kawan, kita aplikasikan pupuk generatif di minggu keempat. Ini sedang hujan kan kawan, gerimis, tapi nggak apa-apa, kita aplikasikan. Setelah selesai kasih pupuk ini, kita langsung tutup media dengan menggunakan yang waktu itu kita buatkan video, yaitu penutup media tanam gitu ya. Jadi aman insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dan buahnya banyak. Oke.